Halo, 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 halo. Sudah kedengeran enggak ya? Halo, kedengeran? Enggak kedengeran? Sudah terdengar, Pak. Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Kalau begitu kita mulai ya, Imam. Ya, terima kasih saya hari ini dibantu sama AA Imam ya, eh, untuk menampilkan slide saya. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita mulai ya, karena tadi pesannya nggak bisa lama-lama ini zoomnya. Oke, langsung ke slide selanjutnya. Eh, ya, jadi hari ini sesuai pesan dari Bu Rofi ya, saya dimohon untuk menyiapkan materi tentang leadership dan begitu ya. Nah, sekali lagi kalau di kampus kan dosen hanya fasilitator ya. Kita kami menyampaikan garis besarnya saja. Nanti selebihnya mahasiswa harus explore sendiri lebih lanjut, gitu ya. Nah, oke, yang pertama eh, teori-teori munculnya pemimpin. Nah, munculnya pemimpin dikemukakan dalam beberapa teori. Yang pertama, ada pendapat yang mengatakan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan. Nah, kan gitu ya. Kenapa dilahirkan? Berarti seorang yang dianggap sebagai seorang pemimpin itu punya bakat dan pembawaan tertentu. Nah, jadi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Hanya orang-orang yang punya sifat dan pembawaan khusus yang bisa menjadi pemimpin. Maka muncul istilah leader are born, not built. Nah, disebut teori genetis kan gitu ya. Apakah teori ini benar atau salah? Ya, namanya juga teori kan begitu ya. Ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat. Tetapi memang kalau kita amati ya, kita ada beberapa sifat seorang pemimpin itu yang ini apa namanya sudah built in begitu ya, sudah built in artinya eh, sudah pembawaannya misalkan begitu ya, misalkan eh, rata-rata yang namanya seorang pemimpin itu nggak pemalu gitu orangnya ya, nggak pemalu orangnya tidak pemalu, terus pemberani, terus kalau ngomong itu biasanya kencang gitu ya, lebih kencang dari teman-temannya yang lain. Itu biasanya sudah pembawaan gitu ya, sudah pembawaan. Suatu saat nanti kalau kalian punya anak begitu ya, nah itu yang namanya baby itu sejak lahir itu sudah bawa sifat-sifat gitu ya. Jadi orang jadi pemalu, jadi pemberani, orang periang, orang apa namanya, penakut.
itu dari kecil sudah ada, walaupun apa namanya, semua pasti ada kurang lebihnya kan begitu ya. Mungkin seseorang dikatakan berani ada bagusnya, tetapi kadang ada buruknya juga. Terlalu pemberani nanti ada efeknya juga nggak bagus. Pemalu kadang juga mereka punya kelebihan tertentu, misalkan orang-orang yang melankolis atau apa namanya, flekmatis, gitu ya, kesannya kan pemalu, tetapi orangnya itu tenang, gitu ya, tenang. Jadi dia tidak mudah marah, itu tenang. Dan karena sifatnya itu temennya juga banyak, gitu ya. Kadang-kadang orang yang punya apa namanya, pembawaan keras, gitu ya, suka memimpin, gitu ya. Eh, Sebagian orang menganggap, oh bagus ini bisa jadi leader kan begitu ya. Tetapi kadang-kadang untuk orang lain kadang-kadang merasa terganggu begitu ya. Kenapa? Karena biasanya orang yang current leader seperti ini itu mendominasi gitu ya. Jadi kalau di kelompok dia itu mendominasi, paling berkuasa. Nah, itu tidak semua orang senang gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teori yang kedua mengatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin kalau lingkungan, waktu, atau keadaan memungkinkan ia menjadi pemimpin. Nah, setiap orang bisa memimpin asal diberi kesempatan dan diberi pembinaan untuk menjadi pemimpin walaupun tidak punya bakat. Maka ada istilah leader or, nah, teori sosial. Jadi kadang-kadang apa, seorang pemimpin itu dibentuk, gitu ya, dibentuk oleh lingkungan. Nah, kalau teman-teman mungkin misalkan dulu pernah ada yang belajar di pondok pesantren gitu ya. Nah, seperti saya dulu di pondok itu pas MTS, MTS itu sanawiyah itu setara SMP begitu ya. Nah, kalau di pondok dulu itu dibentuk memang ya, dilatih untuk menjadi pemimpin, minimal jadi pemimpin sholat begitu ya. Jadi dilatih, memang dilatih, dilatih kemudian kalau jadi imam misalkan, terus dilatih juga untuk berkhutbah, itu dilatih. Nah, jadi kalau yang seperti itu sesuai kayaknya ya dengan teori ini ya, teori sosial. Jadi nanti setelah lulus dari pondok diharapkan nanti bisa menjadi imam kan begitu ya di masyarakat, bisa jadi pengkhotbah, bisa menjadi imam sholat seperti itu. Berarti kan eh, pemimpinnya memang diciptakan begitu ya, diberi kesempatan dan dibina untuk menjadi pemimpin. Ya, selanjutnya ya, teori ketiga, gabungan dari teori pertama dan kedua, yaitu untuk menjadi seorang pemimpin perlu bakat dan setelah punya bakat dibina. Nah, teori ini disebut teori ekologis, berarti dua-duanya harus punya bakat, kemudian dikembangkan. Nah, gabungan dari teori yang pertama dan kedua. Ya, next. Teori selanjutnya ada teori situasi. Maksudnya apa? Maksudnya teori situasi itu tapi dalam situasi tertentu saja. Karena punya kelebihan-kelebihan yang diperlukan dalam situasi itu. Nah, kemudian kalau situasi lain yang tidak diperlukan kelebihan itu, maka dia tidak akan menjadi pemimpin. Mungkin hanya menjadi pengikut saja. Nah, misalkan begini. Kebetulan istri saya bekerja di rumah sakit, gitu ya. Nah, kalau di rumah sakit yang namanya direktur rumah sakit itu harus seorang dokter. Nah, itu sudah peraturan begitu ya. Nah, sudah peraturan.
Jadi kalau bukan dokter nggak bakalan bisa jadi direktur rumah sakit, gitu kan. Nah, jadi situasi itu menentukan pendidikan seseorang kalau ingin jadi direktur terus nggak bisa nggak misalkan kalian misalkan saya lo lulusan manajemen dari UPI misalkan sudah S2 bahkan mungkin sudah S3 tapi bukan yang nggak bisa kalau ingin jadi direktur rumah sakit. Nah, jadi biasanya direktur rumah sakit itu dokter, kalau nggak dokter nggak bisa. Teori situasi, nah, kan begitu ya. Jadi kalau tidak diperlukan kelebihannya itu, maka dia tidak bisa jadi pemimpin, menjadi pengikut saja. Nah, jadi harus pas, ya. Lingkungannya harus pas. Oke, lanjutnya. Nah, pemimpin punya sifat, kebiasaan, watak yang khas sehingga tingkah laku dan gaya tersebut membedakan dirinya dengan orang lain. Gaya akan selalu mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinan. Para tokoh membagi tipe kepemimpinan menjadi 8. Yang pertama harismatik. Nah, ini ya, jelas ya, harismatik itu misalkan bisa kita lihat di inilah Bung Karno misalkan kan begitu ya. Bung Karno itu punya harisma. Yang namanya harisma itu kadang-kadang nggak bisa dijelaskan secara detail begitu ya. Harisma itu apa sih? Nah, kan begitu ya. Jadi harisma itu kadang-kadang orang itu punya daya tarik, gitu ya, punya daya tarik, punya kewibawaan tertentu. Nah, harismatik. Yang kedua, paternalistik. Apa itu paternalistik? Paternalistik berarti kebapaan ya, kebapaan. Jadi kalau tipe pemimpinnya, misalkan kita di kantor gitu ya, bekerja. Terus kemudian pimpinan kita modelnya kebapaan. Nah itu berarti bawahannya itu dianggap sebagai seperti seolah-olah anak-anaknya, gitu ya. Seolah-olah anak-anak. Ada enaknya bahkan jadi ini ya, jadi semacam keluarga begitu ya di kantor, jadi semacam keluarga. Tapi kadang ada nggak enaknya juga kalau terlalu kebapaan gimana? Mungkin nggak enaknya terlalu ini apa namanya mencampuri urusan privasi bawahannya kan begitu ya karena menganggap sudah saya ini bapakmu di sini kan begitu ya saya ini orang tuamu di sini jadi setiap masalah ceritakan saja. Nah, kadang-kadang orang nggak suka seperti itu ya. Nah, ada tipe-tipe orang yang kalau urusan pribadi ya di rumah kalau di kantor nggak usah bawa urusan pribadi ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kebapaan ini jadi nggak di rumah nggak di kantor cuma dianggap seolah-olah keluarga kan begitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian ada tipe militer. Nah, kalau ini jelas ya berarti orangnya militer itu gimana keras disiplin kan begitu ya tepat waktu misalkan ya. Jadi kalau ada yang salah push up begitu ya. Nah, misalkan kalau ada yang salah sesuatu disuruh push up. Nah, itu militer. Adanya juga nggak enaknya. Nah, ya dulu saya pernah yang nggak apa-apa ya cerita sedikit-sedikit. Dulu habis dari pondok kalau nggak salah ya habis dari pondok pernah ikut tes ini apa tuh kalau dulu ada namanya SMA Taruna Nusantara. Nah, nanti kalau lulus dari SMA itu langsung masuk Akabri begitu ya. Wah, itu militer banget.
ininya tesnya kan gitu ya. Bahkan tesnya pada saat itu saya sampai juga ke Kodam sana ya, ke Kodam. Kodam itu nggak salah ya, iya satu provinsi ya. Nah sampai ke situ. Wah memang militer banget kan gitu ya. Setiap hari yang namanya apel itu 3 kali, apel pagi, apel siang, apel malam. Nah, siang pas sore ya, pokoknya 3 kali kalau nggak salah ya. Kemudian makan itu juga harus cepat. Sekali disemprit, prit, itu mulai makan. Nah, kalau sudah disemprit, prit, selesai ya selesai. Mau habis atau enggak ya harus selesai. Nah, makanya. Nah, ada tipe-tipe militeristis yang seperti itu. Apakah bisa pemimpin militer menjadi pemimpin di ini di apa namanya organisasi sipil non militer bisa misalkan banyak kan para eh, mantan presiden kita yang ini yang latar belakangnya militer, nah, ya kan. Nah, misalkan Pak SBY, kemudian apa lagi ya, kalau Bung Karno bukan militer, Pak Soeharto, ya kan. Nah, jadi eh, kepakai juga tipe-tipe kepemimpinan militeristis di dunia sipil begitu ya. Nah, kemudian ada tipe autokratis. Tipe autokratis itu apa? Nah, autokratis itu sebetulnya ini apa? Berbanding terbalik dengan birokratis kan begitu ya. Kalau autokratis itu dia autokrat. Autokrat itu bosi begitu ya. Betul-betul pemimpin yang mengendalikan segala sesuatu. Jadi dia sentralistik. Nah, begitu ya, sentralistik. Itu tipe autokratik. Kalau jadi pimpinan ya betul-betul di atas, nggak ada yang boleh melangkahi. Nah, seperti itu. Tipe laissez-faire. Maksudnya apa? Maksudnya kalau laissez-faire ini ya, apa namanya, santai begitu ya, nothing to lose. Tahu saya begitu ya, nothing to lose. Gitu ya. Jadi santai-santai saja lah. Apa kalau kamu kerjaanmu bagus, saya promosikan. Kalau enggak ya enggak dapat bonus ya sesuai gitu ya, santai. Populis, populis itu apa? Populis itu berarti ini. Jadi dia pandai memanfaatkan kesempatan. Nah, begitu ya, pandai memanfaatkan kesempatan. Nah, kalau ada kesempatan, dia akan merebut itu dan dipergunakan sebagai batu loncatan. Kemudian ada tipe administratif. Apa itu tipe administratif? Tipe administratif berarti birokrat kan begitu ya, birokrat. Berarti segala sesuatu itu harus berdasarkan peraturan. Nah, harus berdasarkan peraturan. Nah, sehingga apa namanya? Kalau misalkan autokrat tadi ya, misalkan autokrat tadi, mohon maaf Pak, ini keputusannya gimana ya? Kalau ada masalah seperti ini, oh jadi keputusannya harus begini. Kalau saya bilang begini ya begini, nah itu autokrat. Kalau administratif, oh ya nanti saya lihat peraturannya dulu ya. Nah begitu itu administratif. Jadi sesuai peraturan begini. Nah kemudian ada pemimpin tipe demokratis. Seperti apa itu? Berarti dia ini ya berusaha untuk mewadahi berbagai pendapat. Ya, gimana ini di rapat kita hari ini ada masing-masing silakan mengemukakan pendapatnya. Nah, kalau autokrat kan kalau saya bilang begini ya begini ya.
Kalau kalian tidak sependapat, saya pecat. Nah, misalkan seperti itu ya. Kalau demokratis, berusaha mengayomi gitu ya, semua pendapat diterima. Ya, boleh dilanjutkan. Eh, Loh, ini sudah habis waktunya. Cepat sekali ya. Tapi masih bisa jalan ini ya, kayaknya ya. Kita lanjutkan dulu aja ya, mumpung belum tiba-tiba mati gitu ya. Ya, oke. Eh, Kalau Redin dalam artikelnya What Kind of Manager menentukan watak dan tipe pemimpin atas 3 pola dasar. Nah, yang pertama berorientasi tugas, kemudian orientasi hubungan kerja, yang satu lagi orientasi hasil. Nah, kan ya. Berdasarkan penunjukan ketiga orientasi tersebut, maksudnya apa ya? Ketiga orientasi itu, misalkan ada seorang pemimpin yang jadi karena kita punya tugas seperti ini, tugas pemasaran, nah, jadi kita bagi kelompoknya menjadi ini. Yang penting tugas kita selesai. Nah, itu orientasinya tugas. Kalau yang satu lagi beda lagi. Yang satu lagi ngomongnya, ya nggak apa-apa lah ya, tugas tidak selesai. Yang penting bukan kita tetap baik ya. Jangan sampai karena apa untuk memenuhi target kita menjadi terpecah belah. Nah, itu berarti orientasinya relationship. Kalau yang lain ada orientasi hasil. Pokoknya targetnya penjualan 100 ya harus tercapai ya. Nah, tidak boleh kurang. Bagaimanapun caranya. Wah, itu orientasinya hasil ya. Berdasarkan ketiga orientasi tersebut ada 8 tipe kepemimpinan. Tipe desertir. Nah, desertir itu apa? Pembelot. Nah, berarti gimana ini ya? Itu pemimpin kita kok minta ini ya, minta 100 produk harus terjual hari ini. Kalau begitu kita ini sajalah protes saja kita ya. Kita sebagai karyawan harus protes, jangan mau ditekan terus oleh pimpinan. Nah, itu berarti di antara sekelompok karyawan itu ada disertirnya. Nah, ada disertirnya. Ada birokrat, sama kayak tadi. Ini apa namanya? Yang penting sesuai dengan aturan. Nah, kalau tipe misionaris, berarti dia ini ya suka berkhutbah, suka mengkhutbah misionaris gitu ya. Dianggap bawahannya itu adalah ini apa namanya? Kalau di agama Nasrani kan ini ya eh, orang-orang yang kurang beriman itu dianggap sebagai seolah-olah atau analoginya seperti domba-domba yang tersesat kan begitu ya. Nah, berarti bawahannya itu dianggap seperti domba-domba yang tersesat yang harus diberi hidayah begitu ya kalau menurut Islam. Nah, kemudian ada tipe developer, pembangun. Jadi karyawan-karyawannya memang diatur sedemikian rupa agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Ini tipe developer. Tipe autokrat sudah kan sama ya kayak tadi ya, dia berkuasa penuh kalau autokrat. Benevolent autokrat berarti autokrat yang bijak, berarti dia berkuasa tetapi masih ada kebijakannya gitu ya, masih bijak. Kemudian kompromis. Nah, kompromis berarti targetnya berapa? 100. Oh, yoi. Kalau bisa 100 tak kasih bonus kan gitu ya, saya beri bonus. Tapi kalau nggak sampai 100, nggak saya kasih ini deh, saya kasih hukuman. Yang penting sudah maksimal. Nah, berarti kan kompromi ya. Eksekusi. Nah, kalau eksekusi ya ini harus dilaksanakan. Targetnya 100 ya 100. Nah, kan begitu ya.
Oke, kita lanjutkan. Sebetulnya slide saya nggak banyak Pak ya hari ini. Nah, faktor situasional yang berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan tertentu menurut Sundang. Ini ada bukunya ya, bukunya Pak Sundang ini ya. Kalau nggak salah manajemen sih, kalau nggak salah ya. Jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas. Berarti semakin kompleks kepemimpinannya biasanya semakin kuat kan begitu ya. Kalau sederhana-sederhana biasanya tidak membutuhkan ini apa gaya kepemimpinan yang rumit kan begitu. Kemudian bentuk dan sifat teknologi yang digunakan. Nah, dulu pada saat saya kuliah di Unpad ya, kuliah di Unpad ada study tour ke Bali, ke Bali. Nah, ke Bali kita main ke perusahaan software namanya Bali Camp. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya, Bali Camp. Nah, di sana jadi semua orang kan dituntut bikin software tuh ya, bikin aplikasi seperti itu. Sebetulnya tekanan pekerjaannya berat. Nah, justru karena tekanan pekerjaannya berat itu, nah di sana kantornya asik banget gitu ya, asik banget. Nah, sama kayak Google, kalau coba nanti kalian googling ya, karyawan kalian Google itu luar biasa ya, seolah-olah seperti dimanja gitu ya. Jadi ngantor itu pakai celana pendek boleh, pakai baju seadanya juga boleh. Nah, kemudian kantornya itu asik begitu ya, lingkungannya nyaman. Bahkan ada kolam renangnya. Itu kantor nggak kayak kantor malah ya. Dulu pas saya ke sana itu kantornya kayak hotel yang ada ininya, ada apa namanya, ada saung-saungnya gitu ya, ada gazebo-nya. Wah, pokoknya nggak kayak kantor itu ya, enak banget. Nah, itu karena bentuk dan sifat teknologi yang digunakan. Kemudian persepsi, sikap, dan gaya kepemimpinan juga ngaruh. Kemudian norma yang dianut kelompok. Misalkan ada kepemimpinan yang ini misalkan menonjolkan karisma pemimpinnya pada sebuah organisasi tertentu. Misalkan ya, dulu pas saya masih tinggal di Setiabudi. Nah, jadi dulu pas saya semester awal itu sampai menjelang akhir kan masih banyak tuh kuliahnya di Jatinangor sana ya, Sumedang. Habis itu kan bikin skripsi udah mulai jarang ke kampus. Nah, saya ngekos di daerah Setiabudi situ. Nah, enak, dingin, nggak panas kayak Jatinangor ya. Nah, eh, pas saya di sana, saya sering sekali main ke ini, ke Kirlong, ke tempatnya Akim. Nah, main ke Darut Tauhid. Kalau di sana kepemimpinannya kan memang menganut karismanya Akim begitu ya. Jadi dia punya norma-norma yang dianut oleh sebuah kelompok pondok itu ya. Jadi dia menganut norma-norma Islami dengan kepemimpinan hakim yang karismatik gitu ya. Oke, kemudian ada rentang kendali. Maksudnya apa rentang kendali? Maksudnya kan ada rentang kendali yang luas, ada rentang kendali yang sempit gitu ya. Jadi kalau rentang kendalinya luas misalkan ditunjuk menjadi pemimpin bagian produksi yang pabriknya ada di 3 provinsi misalkan. Nah, rentang kendalinya kan luas banget. Nah, itu gaya kepemimpinannya tentu berbeda dengan ketika kita misalkan ditunjuk sebagai
pimpinan cabang, karyawannya cuma 5 orang di tingkat kota, kotanya kota kecil lagi, nah itu pasti beda nanti saya kepemimpinannya. Kemudian ada ancaman dari luar organisasi. Maksudnya apa? Tentu semakin intens ancaman dari luar organisasi, maka seorang pemimpin itu harus semakin kuat gaya kepemimpinannya. Karena ancaman juga kuat. Tapi kalau memang nggak ada ancaman, gaya kepemimpinannya santai aja kan begitu ya, santuy kan begitu kalau kata orang sekarang ya. Tetapi semakin berat ancaman dari luar, misalkan ini kompetitor dari produk kita banyak nih, kita kalau nggak serius bisa mati nih perusahaan karena kompetitornya banyak. Semakin kuat ancaman dari luar, maka gaya kepemimpinannya biasanya semakin dituntut lebih, gitu ya, untuk bisa mengendalikan. Tingkat stres, nah ngaruh ke kayak kepemimpinannya. Biasanya semakin tinggi tingkat stresnya, itu kayaknya semakin nggak demokratis begitu ya. Semakin wah ini apa harus terjual 100 hari ini. Wah, karena tingkat stresnya tinggi, akhirnya pemimpinnya yang tadinya ya kita jualan santai aja lah ya. Kalau laku ya alhamdulillah, kalau nggak laku nggak apa-apa. Nah, begitu ditarget 100, wah pokoknya ini 100 harus laku ini. Nah, tiba-tiba berubah. Jadi dia nggak lagi demokratis, berubah jadi militeristis. Nah, karena ada tingkat stres tertentu. Kemudian ada iklim yang terdapat dalam organisasi. Nah, kadang-kadang apa namanya ada ketika kita menjadi seorang pimpinan, bawahannya itu ada yang diem aja, begitu ada ya. Kayak misalkan saya ngajar tuh di kelas. Nah, ada yang kelas yang eh, mahasiswanya diem aja, nggak ada yang mau ngomong. Nah, biasanya langsung tak kasih ini tuh. Saya beri tugas presentasi masing-masing. Nah, dipaksa untuk ngomong. Kalau memang kelasnya sudah aktif, nggak disuruh ngomong, sudah ini sendiri inisiatif, nggak perlu saya paksa kan begitu ya. Akhirnya kita bikin diskusi saja langsung, enak, gitu ya. Tergantung iklim yang terdapat dalam organisasi. Ya, ini nggak apa-apa kan ya, kita lanjutkan dulu ya. Sambil menunggu tiba-tiba mati ya. Oh, kalau Zoom memang gini ya. Eh, Kalau Google Meet kayaknya bisa lebih lama ya. Google Meet bisa lebih lama. Cuman memang kadang-kadang Zoom itu ada yang bilang kualitasnya lebih bagus begitu ya. Kemudian bisa ganti-ganti background kan begitu ya. Tapi kalau yang nggak bayar ada kekurangannya. Nah, menurut All Nightingale dan Whitfield, ya namanya susah ya. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan syarat. Yang pertama mandiri, besar rasa ingin tahu, kemudian punya skill yang beraneka macam, bisa humor biar nggak stres bawahannya, antusiasmenya tinggi, suka berkawan. Oh, mana tadi ya? Oh ini nih, ya ya. Selalu ingin mendapatkan yang sempurna, mudah beradaptasi, dan seterusnya ya. Banyak banget nih, sampai 14. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini padahal belum masuk yang Islamnya ya. Ini masih yang umum. Nah ini yang Islamnya baru masuk. Surah Ali Imran ayat 28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Maksudnya wali itu bisa diartikan juga dengan pemimpin kan begitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita
orang Islam itu menjadi pemimpin. Jangan sampai orang kafir menjadi pemimpin. Kenapa? Eh, karena ya namanya aja kafir kan begitu ya. Sudah berbeda dengan kita. Nah, misalkan yang paling sederhana inilah ya. Nah, misalkan yang paling sederhana. Kadang-kadang kalau eh, teman-teman nanti ada yang bekerja di departemen store begitu ya atau mall gitu ya. Nah, kalau pemimpinnya nggak Islam misalkan Nasrani gitu ya. Itu kadang-kadang ketika bulan Desember waktunya Christmas kan begitu ya. Nah, itu karyawannya seluruh karyawan diwajibkan pakai baju Santa Claus. Nah, kadang-kadang begitu. Jadi karena yang namanya juga bukan orang Islam kan begitu ya. Nah, ini karena eventnya lagi Christmas nih, jadi kalian harus pakai baju Santa Claus. Nah, habis pakai baju Santa Claus, sholat ya nggak apa-apa. Nah, masalahnya adalah kalau dalam keyakinan kita, apa namanya, mengikuti eh, sifat atau cara-cara dari orang yang nggak Islam itu kan nggak boleh. Nah, kan begitu ya, nggak boleh. Nah, karena kita punya identitas sendiri, kita punya kepribadian sendiri. Nah, walaupun walaupun kan nggak berarti kalau saya pakai baju Santa Claus saya langsung masuk Kristen Pak. Nah, iya, nggak juga sih. Cuman ada beberapa anjuran atau ajaran dari Rasulullah agar kita punya pembeda. Nah, misalkan yang paling sederhana aja. Yang paling sederhana, Rasulullah menganjurkan orang Islam itu untuk memanjangkan jenggot kan begitu ya. Kenapa tuh? Oh, kenapa kok gitu? Nah, karena pada saat itu orang kafir itu memanjangkan kumis. Nah, memanjangkan kumis, memotong jenggot. Nah, Rasulullah menganjurkan jika orang Islam berbeda, yaitu orang Islam jenggotnya panjang, kumisnya dihilangkan. Nah, biar berbeda, punya ciri khas. Nah, ada lagi yang lain, misalkan eh, dulu ketika orang mau sholat belum ada gimana sih caranya manggil orang sholat. Nah, pada saat itu belum ada azan begitu ya. Nah, ada tuh para sahabat yang mengusulkan lonceng aja ya Nabi, lonceng lonceng. Nah, kemudian Rasul bilang jangan, itu kayak orang Kristen kan begitu ya. Trompet trompet ya Rasul, trompet. Wah, 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 sholat sholat, nah gitu ya misalkan. Kemudian Rasul bilang, oh enggak, jangan, itu kayak orang Yahudi. Nah, akhirnya kita pakai yang namanya azan. Azan itu kan berbeda. Kenapa? Karena dia enggak pakai trompet juga enggak pakai lonceng. Nah, kemudian kalau orang Islam di Indonesia, terutama Jawa, itu ada tradisi kultural juga kalau memanggil orang sholat pakai beduk biasanya ya, pakai beduk. Itu kan menganjurkan bahwa kita berbeda ya, berbeda. Jadi walaupun pakai baju Santa Claus nggak berarti kita pindah keyakinan, tapi kalau bisa enggak. Nah, masalahnya ketika kita menjadi bawahan dan bos kita orang yang nggak Islam, kan nggak bisa nolak kadang-kadang ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau bisa ya sesuai dengan ayat ini, eh, jangan menjadikan orang yang nggak Islam sebagai pemimpin kita. Nah, gitu ya. Kalau bisa kita yang menjadi pemimpin. Oke, kita lanjutkan. Rasulullah bersabda, orang yang bakal paling dikasih Allah dan yang paling dekat adalah pemimpin yang adil, dan yang paling dibenci adalah pemimpin yang zalim. Nah, ya. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang pernah memimpin lebih dari 10 orang, setelah akan tiba pada hari berhisab dengan kaki tangannya terbelenggu, dan hanya keadilan yang pernah diamalkannya yang dapat melonggarkan rantai. Nah, jadi apa ini? Dari dua hadis di atas kan
bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwasanya seorang pemimpin itu kalau baik dia bisa menjadi orang yang paling dekat, nah, gitu ya, dengan Rasulullah. Kemudian, tapi kalau zalim, wah luar biasa ngeri juga ininya ya, bisa dibelenggu, dibelenggu. Padahal cuma memimpin 10 orang, nah, apalagi yang memimpin 1.000 orang, apalagi yang memimpin 1.000.000 orang, apalagi yang memimpin negara kan begitu ya. Nah, ngeri sebetulnya kalau tidak bertanggung jawab. Oke, next. Rasulullah mengajarkan setiap orang adalah pemimpin. Kulukum ra'in, kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, kan begitu ya. Setiap orang adalah pemimpin. Laki-laki pemimpin, bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Nah, kan begitu ya. Nah, kemudian wanita itu pemimpin. Kalau suaminya lagi tidak ada di rumah, memimpinnya gimana? Menjaga rumah, menjaga keluarganya, menjaga kehormatan keluarga dengan tetap di rumah, kan begitu ya. Misalkan kalau memang suaminya minta istrinya di rumah saja. Khodam itu bahkan khodam itu kalau di keluarga, kalau di khodam itu artinya ini pembantu ya. Nah, pembantu itu bahkan juga pemimpin kalau menurut Rasulullah. Jadi setiap orang itu pemimpin. Khodam itu pemimpin bagi harta majikannya. Nah, ya. Jadi walaupun namanya pembantu, dia seolah-olah kalau orang awam kan melihatnya dia memimpin siapa, orang dia paling bawah di kasta kan begitu ya. Tapi ternyata menurut Rasulullah pemimpin juga, pemimpin bagi harta majikannya, bertanggung jawab terhadap harta majikan. Jadi setiap orang adalah pemimpin. Walaupun tidak semua orang menjadi pimpinan, nah itu ya, garis bawahnya di situ. Kalau pemimpin itu semua orang bisa, tetapi kalau menjadi pimpinan, pimpinan itu biasanya dipilih ya, pimpinan itu dipilih, misalkan jadi rektor, jadi dekan, jadi ketua kelas, misalkan itu biasanya menjadi pimpinan dipilih. Oke, next. Sebetulnya kita masih bisa lanjut terus ya, ternyata ya. Atau mungkin tadi yang dibilang Zoom-nya tadi, waktunya habis mungkin, eh, atau rekamannya mungkin baru sampai yang tadi aja mungkin ya. Oke, nggak apa-apa lah, kita lanjutkan. Sampai diusir sama Zoom-nya ya. Sahabat Abu Dzar mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, apa saya nggak bisa jadi pegawai? Nah, gitu ya. Kemudian Rasulullah menepuk bahunya supaya berucap, "Hai Abu Dzar, Anda ini adalah orang yang lemah. Sedangkan pekerjaan itu adalah amanat yang kelak di hari kiamat akan membawa kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan menjalankannya dengan wajah." Nah, jadi amanat itu berat, kan begitu ya, intinya begitu. Amanat itu berat, tidak semua orang eh, bisa menjadi pimpinan. Seperti yang sudah kita diskusikan 2 minggu lalu ya, bahwasanya Rasulullah itu kan paham tuh sifatnya masing-masing sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah, sahabat Abu Dzar ini lemah, mungkin dari segi kepemimpinan atau dari manajerial skill-nya lemah begitu ya, sehingga dianggap tidak cukup cakap untuk menjadi seorang pegawai seperti itu. Oke, next. Nah, ini kan sudah kita bahas juga ya 2 minggu yang lalu ya, surah Al-Qasas tentang kisahnya putri-putrinya Nabi Syuaib yang ketemu Nabi Musa kan begitu ya. Nah, di situ dikatakan bahwa di ayat Al-Qur'an itu ya, dinyatakan bahwa pilihlah orang yang al-qawiyul amin kalau nggak salah ya, kuat dan dapat dipercaya. Nah, kemudian ada lagi
kisah tentang Yusuf, Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf berkata, jadi karena aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Nah, dari surat Yusuf tersebut dapat diambil pelajaran bahwa sebetulnya boleh meminta jabatan asal memang sanggup kan begitu ya. Karena kalau tidak maka akan bahaya. Bahayanya seperti apa? Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, Rasulullah bersabda, ini hadisnya panjang ya, cuman intinya adalah eh, nah, apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah kehancuran atau hari kiamat. Apa itu kehancuran itu? Kenapa bisa terjadi? Apabila urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi berarti apa? Jadi harus boleh kita mengajukan diri menjadi pimpinan seperti Nabi Yusuf, mengajukan diri jadi menteri ya, kalau nggak salah ya, saat itu ya. Tapi memang harus punya skill dan begitu ya, harus punya kemampuan, harus punya modal. Karena kalau diserahkan tidak kepada ahlinya, maka tentulah kehancuran. Misalkan kendaraanmu bannya gembos gitu ya, bocor. Kamu bawa ke servis handphone, tidak bisa kan begitu ya. Bukan ahlinya. Ini motor saya bannya gembos. Kan ahli ini kan ya, teknik kan ya, bisa bongkar HP kan ya. Kayaknya sama tuh ban sama HP. Jadi bongkar juga. Kan beda. Jadi kalau bukan ahlinya, nggak bisa. Apabila diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Kalau di arti yang lain, hari kiamat. Jadi hancur, maksudnya urusannya hancur, kacau balau, karena bukan ahlinya. Oke, next. Selanjutnya. Nah, itu ya. Tapi kalau di saya bisa zoom in tuh. Harusnya di kalian juga bisa ya zoom in ya. Kepemimpinan holistik ala Rasulullah menurut Syafi'i Antonio ya. Syafi'i Antonio, desain salah satu tokoh ekonomi Islam yang populer ya di Indonesia. Syafi'i Antonio yang Chinese gitu ya. Nah, dia punya teori seperti ini. Jadi kepemimpinan Rasulullah itu holistik. Holistik itu apa? Holistik itu berarti menyeluruh. Kenapa bisa menyeluruh? Karena ternyata semuanya bisa dikuasai oleh Rasulullah. Misalkan menjadi pemimpin di keluarga, jelas ya. Sebagai seorang ayah tentu memimpin keluarganya. Menjadi pemimpin bisnis, bahkan sejak sebelum Rasulullah menjadi nabi, menikah dengan Siti Khadijah, beliau kan pebisnis yang ulung ya, pebisnis yang ulung. Sampai kalau kalian belajar tentang apa namanya mudorobah itu kan kisahnya sohibul malnya Siti Khadijah, kemudian mudoribnya atau yang mengelola hartanya kan Rasulullah. Bisnisnya sampai ke luar negeri itu Rasulullah kan gitu ya. Kemudian self development, pengembangan diri, jelas ini ya. Rasulullah juga bisa meningkatkan kapabilitas para karyawannya atau para pengikutnya kan gitu ya. Karena beliau juga seorang pemimpin agama, kan berdakwah juga itu ya, ada dakwahnya. Kemudian pemimpin militer, jelas. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, membangun sebuah legal system, membangun sebuah negara, kemudian ketika saatnya cukup, kan Rasulullah kembali ke Mekah dengan cara
berperang kan begitu ya, pemimpin militer. Kemudian pendidikan, jelas juga ini sama dengan dakwah tadi ya, mengajar atau berdakwah sebagai seorang nabi. Pemimpin sosial dan politik, jelas ini ya. Bahkan sebelum menjadi nabi, Rasulullah kan gelarnya Al-Amin yang bisa dipercaya begitu ya. Jadi sudah punya kedudukan secara sosial dan politik di tanah Arab pada saat itu. Oke, selanjutnya beberapa indikator variabel kepemimpinan menurut Nawawi ya, kemampuan untuk mewujudkan kehendak Allah melalui Rasulnya. Berarti ini ya, kalau ukurnya Rasulullah kan begitu ya, berarti menjalankan sunnah-sunnahnya. Kemudian menuntun, membimbing, memandu, mengepalai dan melatih orang yang dipimpinnya. Amanah, yaitu bertanggung jawab. Kemudian syura. Syura itu kan ada satu surat sendiri di Al-Quran ya. Surat syura itu ya. Menganjurkan untuk musyawarah. Berarti apa? Berarti seotokratnya seorang pemimpin Islam seharusnya masih tetap mempergunakan prinsip musyawarah kan begitu ya. Karena setiap orang pasti punya ide begitu ya. Semua orang punya sudut pandang tertentu. Jadi kalau bisa musyawarah maka akan banyak ide yang didapatkan. Mampu menjadi tauladan. Kemudian mampu melaksanakan kaderisasi. Kemudian jujur. Kemudian tabligh atau menyampaikan segala sesuatu yang perlu untuk disampaikan atau terbuka. Oke, next. Sifat kepemimpinan Rasulullah yang sangat populer. Nah, ini kayaknya semua sudah hafal ya. Sidik, amanah, tabligh, patona. Sidik, jujur, dan begitu ya. Amanah, bisa dipercaya, bertanggung jawab. Tabligh, yaitu kemampuan untuk berdakwah begitu ya, mampu bersosialisasi, mampu bernegosiasi dan penuh keterbukaan atau transparan gitu ya, transparansi. Fatona berarti apa? Cerdas, berarti bisa menjadi decision maker, nah bisa menjadi problem solver, begitu ya, dan memiliki wawasan yang luas. Titik, amanah, tabligh, fatona itu kan sifatnya Rasulullah, tetapi bisa kita pelajari kan begitu ya, dan bisa kita tiru untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, next. Nah, ini sudah ke ini ya. Kayaknya sebentar lagi habis ya slide-nya ya. 5 aturan dalam politik kantor. Nah, kenapa ini saya tampilkan ya? Nah, karena suatu saat nanti ketika kalian terjun ke dunia kerja, itu biasanya nggak mungkin ya. Nggak mungkin kalian tiba-tiba langsung jadi direktur, atau tiba-tiba langsung jadi manajer, tiba-tiba langsung jadi kepala bidang apa, itu nggak mungkin biasanya ya. Kalau fresh graduate, atau kecuali yang punya kantor ayahmu sendiri, nah, itu beda lagi ya. Nah, jadi ini perlu kita pelajari. Nah, yang pertama apa coba? Politik kantor begitu ya, bagaimana kita bisa memposisikan diri sehingga kita bisa mendapatkan promosi gitu ya, atau naik jabatan. Nah, ya lanjutnya. Nah, yang pertama, paham akan sistem perusahaan, mempelajari budaya perusahaan, dan macam-macam tuh. Ya, perusahaan pasti berbeda. Nah,
pas saat permulaan yang baik, mau tidak mau harus mengikuti budaya tersebut. Kecuali jika Anda berada pada posisi yang memungkinkan untuk mengubah kebijakan perusahaan. Kapan itu? Ya nanti kalau sudah jadi bos, kalau sudah jadi pemimpin kan begitu ya, sudah jadi pimpinan. Kalau masih fresh graduate baru masuk kantor nggak mungkin lah akan mengubah kebijakan perusahaan. Nah, kan seperti itu. Terus yang kedua, tahu kapan harus bertahan atau mengalah. Jadi kadang-kadang kan kita punya prinsip gitu ya. Kapan kita harus memegang teguh prinsip dan kapan kita harus fleksibel. Nah, itu kita harus tahu. Karena beda kantor, beda budaya. Nah, misalkan ya, misalkan eh, pokoknya prinsip saya kalau azan ya harus sholat saya. Nah, masalahnya di beda kantor, beda budaya kan begitu ya. Ada yang bosnya yang, oh ya nggak apa-apa, silakan kalau azan sholat. Ada yang, yo janganlah, kan sholat waktunya lama. Kalau masih ada pekerjaan ya sholatnya nanti aja. Nah, kan kalau misalkan kita ini keras pendiriannya, oh, nggak bisa Pak. Pokoknya kalau azan ya harus sholat Pak. Nah, saya nggak bisa diatur-atur begitu. Bosmu bisa marah ya. Ya sudahlah, kamu cari kerjaan lain aja. Jadi karyawan baru kok nggak mau diatur, misalkan kan gitu ya. Harus tahu kapan harus bertahan, kapan harus mengalah. Next, yakin akan situasi menang-menang. Maksudnya apa? Maksudnya win-win solution. Nah, kan begitu ya. Jadi Anda tidak akan pernah menguasai politik kantor kalau tidak yakin win-win solution. Nah, seni bernegosiasi bisa menjadi alat bertahan yang baik. Jadi kalau win and lose kan nggak ada orang yang mau kalah ya, nggak ada orang yang mau kalah. Jadi biar kita bisa mendapatkan hasil yang baik, kalau bisa win-win solution. Nah, sehingga semua pihak menang, tetapi kita yang menang lebih banyak misalkan seperti itu ya. Nggak apa-apa, asal nggak ada yang dirugikan. Nah, selanjutnya, fair play. Nah, kan begitu ya, fair play. Bermain yang adil dan bermain secara etis, walau orang lain mungkin curang. Nah, jangan pernah bermain dengan cara mereka. Nah, kenapa? Karena pimpinan kan melihat begitu ya. Pimpinan itu kalau memang pimpinan kita bijak, dia bisa tahu, oh orang ini sukanya menjilat. Nah, misalkan, oh orang ini sukanya menikung dari belakang. Nah, misalkan, oh orang ini suka nyolong idenya orang lain. Misalkan, itu kalau pemimpinnya bagus, tahu. Nah, kalau kita punya saingan atau rival yang curang, dia nggak usah ikut-ikut. Nah, kalau bisa, fair play. Nah, insya Allah ada hasilnya. Oke, next. Pikir dulu baru bertindak, jangan emosian. Oke. Ya, langsung saja kita lanjutkan. Nah, di dalam bahasa Arab, politik dikenal dengan istilah siasah. Nah, oleh karena itu, dalam buku-buku ulama ada siasah syariah. Nah, sasa yasusu, apa ini ya? Oh, ini harusnya tulisannya Arab ya. Kalau bahasa Indonesia ini malah bingung. Artinya mengurus, melatih atau mendidik. Siasah, ada fikih siasah. Fikih siasah itu biasanya kan kalau anak etis, anak ekonomi Islam kan belajar ini ya, fikih muamalah. Nah, nanti ada juga fikih siasah atau fikih politik itu ada. Ya, next. Kurang berapa slide lagi nih kalau nggak salah ya. Sudah lagi selesai. Jadi politik adalah riayah, pemeliharaan, perbaikan, islah,
pelurusan, takwim, pemberian arah, irsyad, dan pendidikan. Politik yang baik tentunya ya. Oke, next. Rasulullah menggunakan kata siasah dalam sabdanya. Bani Israel ketika diurusi urusannya oleh para nabi, bila seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tetapi tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. Nah, teranglah bahwa siasa itu makna awalnya adalah mengurusi urusan masyarakat atau kenegaraan ya. Jadi siasa itu kenegaraan. Kalau bahasa Indonesia sama sih, siasat kan begitu ya, siasat. Jadi politik itu kan bersiasat ya. Ya. Oke. Next. Jadi memang pada awalnya politik itu kan sekupnya satu negara ya, besar gitu ya. Cuman sebetulnya istilah politik itu kan luas gitu ya. Nanti ada politik kantor, ada juga dikenal politik kampus gitu ya. Nah, jadi intinya kan bagaimana caranya bisa menjadi pemimpin kan begitu ya. Jadi kan berkaitan ya, politik dan kepemimpinan. Berkaitan dengan persoalan ini, Rasulullah bersabda, siapa yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah, maka ia bukanlah hamba Allah. Siapa yang bangun pagi namun tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia bukan golongan mereka. Nah, berarti apa tuh? Berarti kita harus ikut memikirkan nasib kaum muslimin seluruhnya kan begitu ya. Walaupun memang kita bukan siapa-siapa begitu ya. Saya kan bukan sekjen PBB, masa saya harus mikir urusannya saudara kita di Palestina misalkan. Kan nggak harus jadi sekjen PBB dulu. Kan kita bisa minimal mendoakan kan begitu ya. Nah, dari hadisnya ini kan terlihat tidak memperhatikan atau tidak memikirkan. Nah, begitu ya. Jadi minimal kita tahulah gitu ya, tahu dan mendoakan. Misalkan sekarang yang lagi rame kan itu ya. Siapa? Macron itu ya, Presiden Macron itu ya. Nah, yang menghina Nabi, membela penghina Nabi kalau tidak salah ya. Nah, kemudian teman-teman kita kan sepakat untuk memboikot produk-produk Prancis karena Presiden Prancis seperti itu tindakannya. Nah, itu kan berarti sudah ikut memperhatikan urusan kaum muslimin. Nah, kan gitu ya. Paling enggak kita enggak cuek-cuek aja gitu ya. Paling enggak biarinlah kan sono Prancis, ini Indonesia kan beda negara. Nah, minimal kita ikut mengecam begitulah ya minimal. Oke, next. Dalam Islam, politik mendapat kedudukan dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan dunia adalah ladang akhirat. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Memperjuangkan agama tidak efektif kalau tidak punya kekuasaan. Jadi memperjuangkan agama adalah saudara kembar dari memperjuangkan politik. Ad-din wa sultan tamaman. Tamaman ya. Tamaman kalau nggak salah ya, bukan tawaman. Tamaman. Jadi kedua-duanya harus sejalan. Jadi kadang-kadang memang diperlukan kekuatan politik untuk bisa menjalankan agama. Misalkan di daerah tertentu kalau pemimpinnya bukan orang Islam, tidak leluasa orang Islam untuk beribadah kan seperti itu. Misalkan di negara-negara yang Islam minoritas itu tidak leluasa beribadah. Oke, next. Memperjuangkan kebaikan agama dan kekuasaan politik adalah saudara kembar. Agama adalah dasar, sedangkan penguasa adalah pengawalnya. Perjuangan yang tidak didasari agama akan runtuh. Dan agama yang tidak dikawal dengan kekuatan politik, maka akan sia-sia. Jadi, menurut Al-Ghazali itu, politik itu wajib.
karena politik adalah prasyarat dari beragama dengan baik dan nyaman. Gitu ya. Oke, next. Kaidah usul fikih. Harusnya sih kalian sudah belajar ya usul fikih ya kalau di semester-semester akhir. Biasanya semester awal atau pertengahan usul fikih ya. Mala yutimu bihi wajib, mala yutimul wajib illa bihi bahwa wajib. Kalau ada satu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu juga harus ada. Nah, misalkan orang nggak bisa sholat kalau presidennya bukan orang Muslim, berarti orang Islam harus jadi presiden dulu. Nah, malah yusimul wajib ilabihi bahwa wajib kan gitu ya. Jadi orang nggak bisa naik haji kalau dilarang sama pemerintah. Nah, kalau begitu orang Islam harus memerintah dulu agar naik haji tidak dilarang-larang, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan, wah ini bahaya nih, kalau pemimpinnya orang itu nanti kita bisa-bisa dibawa ke ideologi komunis misalkan kan seperti itu ya yang sekarang lagi rame. Nah kalau begitu kita harus berjuang nih gimana caranya biar orang itu nggak bisa jadi pimpinan kita harus punya pemimpin sendiri misalkan oh saya pemimpin saya Habib Rizik misalkan atau oh saya mendukung Asim jadi presiden misalkan seperti itu ya. Oke, lanjut. Kayaknya sudah habis ya. Muhammad Abdul mengungkapkan doa ta'awud. Aku berlindung kepada Allah dari masalah politik, dari orang yang berpolitik, dari urusan politik, dan orang yang diatur politik. Nah, kenapa begini? Nah, karena ternyata beliaunya, Muhammad Abdul, ini salah satu tokoh pemikir Islam ya, menganggap bahwa politik itu kotor kan begitu ya. Nah, politik itu kejam. Nah, seperti itu. Jadi memang kenyataannya kadang-kadang kan seperti itu ya, orang untuk mencapai kekuasaan, untuk mencapai sebuah kepemimpinan dihalalkan segala cara. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu yang tidak disepakati oleh Muhammad Abdul. Jadi kadang-kadang ada memang yang penting kan kita menang, yang penting nanti Islam berkuasa. Walaupun caranya dengan money politics misalkan. Gak apa-apa, yang penting nanti kita bisa berkuasa daripada yang berkuasa orang ini komunis. Nah, misalkan ada yang idealismenya seperti itu, tetapi ada juga yang nah kalau ingin berkuasa dengan benar, tentu caranya harus benar. Tidak boleh dengan money politics, ada yang seperti itu. Oke, lanjutnya. Nah, kenapa Muhammad Abdul seperti itu? Nah, kan ini ya, karena praktiknya politik itu banyak diwarnai perilaku jahat, kotor, bohong, korup. Nah, sehingga timbullah kesan umum bahwa politik itu kotor. Nah, oke. Jadi politik itu banyak yang melanggar akhlak, banyak korupsi, banyak kebohongan, dan banyak kecurangan. Ya, selanjutnya. Nah, terakhir nih kayaknya ya. Jadi bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islami untuk mendapatkan posisi sebagai pemimpin dalam politik kantor khususnya, karena kita kan lagi sekupnya bukan negara ya, kita yang kita pelajari sekarang kan sekupnya ini ya, SDM gitu ya, sempit di kantor aja ya. Kurang lebih terakhirnya, closingnya, endingnya ini, bagaimana caranya menerapkan prinsip-prinsip Islami untuk mendapatkan posisi sebagai pemimpin. Oke, kayaknya habis ya. Atau masih ada satu slide lagi. Jadi itu tadi adalah ya ini yang di Rumah Isyo itu sebetulnya ayat di atas ini aja ya. Kalau yang tadi yang depan-depan tadi bukan dari situ. Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa untuk apa ini? Agar dikaruniai istri dan anak-anak yang soleh, sejuk dipandang mata, dan agar kita bisa menjadi
pemimpin. Artinya apa? Artinya sebetulnya kita dianjurkan untuk bisa menjadi pemimpin di dalam Islam. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin bisa mengendalikan. Dan biasanya kalau eh, bukan pemimpin itu justru dikendalikan orang lain. Jadi kalau bisa kita harus bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, gitu ya. Kulukum ro'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Ya, kayaknya saya rasa sudah cukup ya materi kuliah pada hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, eh, dan saya berharap habis ini kita bisa diskusi di WhatsApp group ya. Kita bisa diskusi di WhatsApp group. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Terima kasih Imam ya, sudah ditampilkan dan sudah direkam. Semoga nggak hilang ya rekamannya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita lanjut di WhatsApp ya untuk menghemat kuota. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi ya teman-teman ya. Kan saya cuma dapat jatah dua kali pertemuan mengisi di kelas kalian kan gitu ya. Salah satu alasan kenapa saya minta Imam untuk bikin WhatsApp group agar kita bisa diskusi dan agar silaturahminya nggak hilang gitu ya, nggak kepotong ya. Nah, walaupun nanti mungkin grupnya sepi, nggak apa-apa lah ya, minimal saya masih bisa melihat kalian berkumpul di satu kelas virtual. Nanti kalau saya kangen, saya bisa chat sama kalian gitu ya. Ya, moga-moga lain waktu kita bisa ketemu offline ya. Insya Allah, moga-moga apa namanya pandeminya lekas selesai. Terima kasih ya Imam dan kawan-kawan. Nanti kita ngobrol lagi di WhatsApp. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat dulu ya.